Saya hanya mengingatkan atau menyampaikan hal-hal yang kiranya perlu menjadi perhatian terhadap kecintaan sebuah budaya. Jadi budaya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Dengan adanya budaya hari ini kita bisa menjadi sesuatu atau seseorang yang lebih bermartabat karena ada budaya itu sendiri. Dan hari ini budaya itu kita hanya melanjutkan, kita hanya ngeleluri, meneruskan. Bukan menciptakan ya, Ki ya? Belum kita tidak menciptakan sesuatu budaya yang lebih seperti leluhur. Namun kita hanya menjalankan saja. Itu pun dirasa itu adalah sebuah berat atau beban. Sebenarnya leluhur kita adalah lebih berat, lebih mempunyai beban ketika leluhur menciptakan budaya itu sendiri. Betul. Leluhur tidak melihat tentang kesulitan, leluhur tidak melihat tentang permasalahan, leluhur tidak melihat tentang keterbatasan, baik itu dana atau alat atau pengetahuan. Leluhur melihat dan menciptakan budayanya karena sebuah nilai luhur kepada para putra wayah atau keturunannya. Karena itu leluhur kita sepatutnya kita tetap nguri-nguri, sepatutnya kita tetap meneruskan, mengembangkan, apalagi kita secara generasi milenial ini melakukan konteks cara pemajuan kebudayaan dengan cara mengembangkan kebudayaan secara konsep atau konteks modern. Jadi konteks budaya atau anggaplah program budaya itu adalah satu, pendidikan, kemudian dua, perlindungan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat adalah pengembangan. Dengan pendidikan berkarakter budaya sekarang sudah sangat jarang, karena ketika kita sudah terbiasa oleh pendidikan dengan karakter IT atau teknologi, maka akan mengesampingkan nilai-nilai karakter asli dari leluhur kita. Kemudian pendidikan yang berkepribadian, kita tidak mempunyai kepribadian sebagai sebuah bangsa. Kita sudah mulai terkikis pola pikir, pola rasa tentang karakter kita sendiri. Padahal ini adalah karakter dari masyarakat Nusantara ini adalah berbudi luhur. Kenapa kita mulai tinggalkan? Dengan adanya pendidikan berbudi pekerti, ini adalah asli dari pendidikan leluhur. Leluhur itu mengajarkan dengan cara sederhana, mengajarkan dengan cara bijak. Leluhur mengajarkan dengan welas asihnya, tanpa mendoktrin atau memberikan sebuah bentuk kekerasan. Salah satu contoh misalnya kayak seperti tradisi lesan. Leluhur dengan bijak menyampaikan sesuatu di dalam serat, leluhur memberikan sesuatu di dalam sebuah kitab, dan kitab itu di bentuk-bentuk dari kitab tersebut atau serat itu, kalau misalnya disampaikan, itu isinya semua adalah petuah, dawuh, petunjuk tentang berkepribadian sebagai seseorang yang asli ngugemi budaya leluhur. Yang kedua misalnya perlindungan, karena ada budaya-budaya yang seperti tadi yang kita kupas. Perlindungan terhadap budaya yang sudah ada dengan cara kita tetap menjaga, tidak mencemari, tetap dalam koridor atau titahnya. Jadi budaya itu akan lebih menjadi lestari. Kenapa? Kita
mencemari budaya kita sendiri. Wayang disertai dengan adanya campur sari, wayang dengan adanya ada sinden yang kemudian memberikan bentuk sebuah tarian. Ini adalah sebuah konsep baru, budaya menjadi lebih berkembang. Kemudian ada campur sari, salah satunya ini adalah pengembangan budaya yang kemudian menjadi lebih diminati. Karena rasa cinta seseorang misalnya mendengarkan sesuatu kemudian merasakan apa yang dirasa, dia akan mencintai. Dengan cintanya maka akan totalitas mencintai sesuatu. Kalau misalnya apa yang dicintainya kemudian dikonsepkan ke dalam sebuah bentuk budaya, maka akan lebih bagus. Salah satu contoh wayang. Wayang adalah hasil dari keluhuran budi, hasil dari nilai keluhuran, nilai ketulusan, nilai kebaikan yang ada di dalam diri. Kemudian diwujudkan dalam sebuah bentuk wayang saja. Dengan bentuk itu diukir, disungging, ditata, kemudian digambar dengan sedemikian rupa. Ini perlu adanya ketulusan, kehalusan budi. Leluhur mengajarkan dengan tidak serta-merta atau tidak dengan cara keras, namun dengan halus. Namun seseorang akan merasa dalam dirinya, dalam dirasanya akan dirasa bahwa ajaran yang seperti ini lebih diterima di dalam hati, bukan di dalam sebuah pikiran. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Salah satu contoh nilai-nilai bentuk budaya itu bisa dimanfaatkan. Salah satu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Misalnya campur sari atau sesuatu yang ada dalam konsep-konsep yang memang kita adalah makhluk sosial. Jadi nilai pemanfaatan ketika ada khitanan, ketika ada nikahan, ketika ada bentuk-bentuk event, nilai budaya ini tetap ditampilkan. Ini adalah sebuah pemanfaatan, pengembangan terhadap budaya itu sendiri. Kalau misalnya bentuk-bentuk budaya tidak dimanfaatkan untuk sebuah tampilan atau sebuah bentuk pementasan, maka budaya lama-lama juga akan turun dan akhirnya akan menjadi hilang. Apapun bentuk budaya itu, baik jarang kepang, baik itu ludruk. Sekarang ludruk sudah jarang untuk dipentaskan. Betul. Jadi pemanfaatan dipentaskan kemudian dilihat oleh orang banyak, ini adalah salah satu cara melestarikan budaya. Apapun bentuk-bentuk konsep budaya itu ketika dipentaskan, ditunjukkan kepada orang lain, kemudian dilakukan secara bersama-sama, dilakukan dengan upaya bersama, ini akan lebih melestarikan nilai budaya itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pengembangan. Pengembangan terhadap bentuk budaya apapun, baik itu dari kreasi, dari seni, dari notasi, bentuk lagu, atau bentuk-bentuk tentang gending, atau bentuk-bentuk tentang sebuah budaya yang lain. Ini adalah sebuah pengembangan yang memang diperlukan. Hari ini kita melakukan konsep pengembangan kebudayaan dengan metode secara kekinian. Tetapi ketika kekinian ini kemudian merubah sesuatu fungsi sebagai bentuk budaya, ini adalah juga bermasalah. Di satu sisi ada nilai keunggulan atau kelebihan, namun di sisi lain adalah sebagai masalah. Salah satu contoh yang tadi dikupas adalah ketika sebuah bentuk piranti gamelan, kemudian piranti gamelan ini dikonsep menjadi bentuk teknologi dalam sebuah keyboard, ini akan menjadi permasalahan karena hanya dilakukan oleh satu orang. Sedangkan ketika sebuah perangkat gamelan dilakukan oleh bersama-sama, belajar bersama-sama, kemudian dipentaskan bersama-sama, ini adalah sebuah bentuk dari keakraban, kerukunan, nilai-nilai sosial ada di dalam di sana. Namun ketika satu orang kemudian nilai pemanfaatan nyusahu untuk menanggap
atau menapa misalnya terhadap sebuah bentuk budaya tersebut hanya untuk satu orang, ini aja adalah menjadi bagian dari dilema monopoli. Jadi, ya, bentuk monopoli. Jadi monggo kerso, yang penting hari ini kita sama-sama melakukan pelestarian budaya, kita sama-sama untuk ngeleluri budaya adiluhung yang diwariskan kepada kita. Kita belum melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu menciptakan sesuatu yang seperti leluhur. Kita saat ini hanya menjalankan saja. Kenapa tidak kita melestarikannya? Demikian. Matur nuwun nggih, dados kadang pamireng